dalam hati setiap manusia ada satu kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan untuk bersekutu dan berbagi hati dengan Tuhan penciptanya. Dan kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita membuka hidup kita dan membuka hati kita kepada Tuhan, di sanalah kebutuhan kita akan Tuhan itu dipenuhi. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita menjadi mengerti siapa kita sesungguhnya, menjadi mengerti kepribadian Tuhan yang menyelamatkan kita, dan menjadi mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pada saat-saat seperti itulah hubungan pribadi yang begitu erat, yang begitu dekat, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita akan dibuat Tuhan menjadi sesuatu yang indah. Karena Tuhan di dalam kita, Tuhan berbicara kepada kita. Dia mengajari kita, mengasihi kita, dan berbagi hati dengan kita. Dalam renungan kita kali ini, mari belajar mendengar Tuhan berbicara. Izinkan firman Tuhan dan Tuhan Roh Kudus mengajari, menasehati, menegur, dan menguatkan kita. Dalam acara Saat Teduh Bersama Tuhan ini, saya mengajak saudara mengingini Tuhan, bertemu dengan Tuhan, untuk menjamah hatinya, merasakan hadiratnya, mengalami pribadi Tuhan seutuhnya. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku
Untuk mengetahui dan mengenal seberapa besar Tuhan dalam hidup kita pribadi, maka ketika kita hanya mendengarkan cerita kesaksian daripada orang lain, itu hanya berupa informasi yang menambah pengetahuan kita. Tetapi ketika kita ini mengalami permasalahan, lalu kita berseru meminta pertolongan Tuhan, maka ketika Tuhan berperkara, ketika Tuhan bertindak, ketika Tuhan menolong kita, maka mata kita ini akan terbuka bahwa Tuhan ada dan Dia berkuasa atas hidup kita. Kita tidak lagi hanya memiliki pengetahuan, tetapi kita memiliki pengalaman dengan Tuhan. Memang untuk mengerti siapakah Tuhan itu bukan hanya diketahui, tetapi harus dialami. Pujian yang kita dengarkan ini syairnya indah sekali, merupakan pengakuan karena mengalami Tuhan. Dikatakan, "Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Kukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kukan tetap bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku." Orang yang memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan akan memiliki keyakinan akan Tuhan ketika dia berbicara. Ada nuansa dan atmosfer ilahi yang membalut akan setiap kata-kata yang keluar dari kesaksian hidupnya. Dia bukan hanya mengetahui tentang Tuhan, dia mengalami Tuhan. Murid-murid Tuhan menyaksikan mujizat demi mujizat di depan mata mereka. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan begitu banyak orang. Orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, orang kusta ditahirkan, orang yang terikat dengan roh jahat dibebaskan. Murid-murid Tuhan melihat mujizat demi mujizat. Tetapi mereka harus mengalami secara langsung siapa Tuhan itu dalam hidup mereka pribadi. Matius pasal yang ke-14 mulai ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Murid-murid Tuhan melihat mujizat di depan mata mereka. Kemudian ayat berikutnya menceritakan kisah nyata bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Murid-murid Tuhan melihat lagi mujizat di depan matanya. Lalu kemudian mereka mengalami secara pribadi siapa Tuhan itu di dalam hidup mereka. Mereka bukan hanya melihat dan mengetahui siapa Tuhan Yesus itu, tetapi mereka mengalaminya secara pribadi, siapakah Tuhan Yesus itu. Matius 14 mulai ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam,
ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kalau hari sebelumnya murid-murid melihat akan mujizat demi mujizat, mereka yang sakit disembuhkan, kemudian mereka juga melihat bagaimana 5.000 orang laki-laki diberi makan dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan membuat mujizat di depan mata mereka. Kemudian para muridnya tidak menyangka berikutnya adalah pembuktian bahwa Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka berkuasa untuk menunjukkan siapa dirinya masuk dalam hidup pribadi mereka. Ketika murid-muridnya ketakutan karena diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, maka Tuhan mendatangi mereka dan mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kalau kita memperhatikan perkataan Tuhan, yang pertama, tenanglah. Tenangkan dirimu, jangan fokus kepada masalah, jangan terlalu membesar-besarkan masalah. Lalu Tuhan katakan, "Aku ini." Dia meminta supaya kita melihat dia, melihat Tuhan Yesus yang di depan mereka. Lalu kata berikutnya adalah jangan takut. Sepertinya Tuhan ingin mengatakan kepada murid-muridnya, tenangkan dirimu, jangan besar-besarkan masalah. Lihatlah aku, lalu ambillah keputusan, jangan takut. Karena engkau sudah bertemu dengan aku yang akan menolong, aku akan mengulurkan tangan, aku akan membawa kamu ke tempat yang aman. Bahkan ketika salah satu muridnya yaitu Petrus ingin berjalan di atas air mendekati Tuhan, maka Tuhan mengatakan, "Datanglah." Tuhan seperti ingin mengajak Petrus untuk juga berjalan bersama dia di atas air. Berjalan bersama Tuhan mengalami akan mujizat yang tidak dikendalikan oleh hukum alam. Petrus berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tetapi ketika Petrus merasakan tiupan angin, maka takutlah dia dan mulai tenggelam. Dan satu hal yang tepat yang dia lakukan adalah dia berteriak kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Dan Tuhan mengatakan Petrus sebagai orang yang kurang percaya, yang bimbang. Ketika kita mendengar kisah Petrus ini, maka kita bisa menggambarkannya seperti dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengalami mujizat dengan Tuhan, kemudian ada tiupan angin, perkataan orang lain, kenyataan yang terjadi,
Bahkan kabar busuk membuat hati kita ini bimbang, hati kita mulai tidak percaya. Apakah Tuhan sanggup untuk menolongku? Atau Dia tidak sanggup untuk mengulurkan tangannya? Ketika kita bimbang, kita tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mari belajar supaya tetap yakin dengan Tuhan apapun yang terjadi. Mari izinkan mengundang Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Untuk menolong kita, untuk mendampingi kita, untuk memegang tangan kita, untuk memberikan rasa aman kepada kita. Mari ketika kita memiliki masalah, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah tempat perlindunganku. Tuhan, tolonglah aku. Mari kita dengarkan dan nyanyikan bersama akan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Alkitab mencatat beberapa peristiwa bagaimana Tuhan meredakan akan badai di tengah laut. Dan Alkitab mencatat beberapa peristiwa bagaimana orang mengalami Tuhan di tengah badai yang menghantam perjalanannya. Paulus pernah menghadapinya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27. Murid-murid Tuhan Yesus juga mengalaminya. Dan kali ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Yunus. Di tengah-tengah niatnya untuk lari menjauh dari perintah Tuhan, Tuhan memanggil Yunus kembali melalui angin ribut yang terjadi di tengah laut, melalui badai yang besar yang terjadi, juga melalui pengalaman Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan besar. Ini adalah kisah yang menarik ketika Yunus lari dari kehendak Tuhan. Yunus pasal yang pertama mulai ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut,
masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Yunus mengaku bahwa dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Yunus menolak untuk melakukan perintah Tuhan. Dan penolakannya atas perintah Tuhan itu membuat orang lain terancam nyawanya. Karena Tuhan yang mendatangkan akan angin ribut yang besar di tengah-tengah laut itu. Lalu Yunus mengatakan untuk membuat badai itu reda. Maka dia meminta orang-orang itu untuk membuangnya ke laut. Yunus berpikir bahwa kematianlah yang menjadi ujung perjalanannya. Yunus berpikir bahwa Tuhan tidak akan memberikan kesempatan lagi untuk melakukan perintahnya. Yunus berpikir bahwa Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk bertobat kemudian melakukan perintah Tuhan. Yunus berpikir bahwa dengan dia dibuang ke laut, maka Tuhan menghukumnya dan tidak akan memakainya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas apapun, termasuk atas badai, atas laut, atas orang-orang di dalamnya, juga atas segala binatang yang ada di dalam laut. Ketika Yunus meminta supaya dia dicampakkan ke dalam laut, orang-orang di dalam kapal itu tidak melakukannya. Mereka berbelas kasihan kepada Yunus, sehingga dikatakan di dalam Yunus 1 ayat yang ke-13, "Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan," katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan
serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan mengendalikan segala sesuatu supaya kehendaknya terjadi dalam hidup Yunus dan dalam hidup orang-orang Niniwe. Bahkan ketika orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya Yunus melihat bahwa badai itu reda ketika mereka membuang Yunus ke laut, orang-orang ini menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Orang yang mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang menyelamatkan nyawanya, mereka mempersembahkan korban sembelian kepada Tuhan, dan mereka mengikrarkan nazar, menyampaikan akan janji kepada Tuhan, janji untuk percaya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Lalu kehendak Tuhan berlaku dalam kehidupan Yunus. Tuhan memberikan kesempatan pertobatan kepada Yunus untuk melakukan kehendak Tuhan atas orang-orang Niniwe. Mari jadikan Tuhan perisai hidup kita. Bahkan ketika badai hidup menerpa kita, maka Tuhan yang kita sembah itu akan membuat kita tetap tenang, tetap kuat, tetap berdiri teguh. Mari bertobat dan koreksi diri, supaya tidak ada orang yang celaka atas kesalahan yang kita lakukan. Mari izinkan Tuhan menyatakan kehendak-Nya, bahkan ketika kita melewati badai kehidupan kita. Izinkan Tuhan menyatakan kehendak-Nya, kuasa-Nya, dan rencananya melalui apapun yang kita hadapi. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari percaya kepadanya. Mari berseru kepada Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita dari perjalanan hidup yang membahayakan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dalamku
Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari hidup dalam takut akan Tuhan. Mari mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mari tetapkan hati untuk mentaati kebenaran firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan semakin nyata berbicara, menuntun, memperlengkapi, dan mempercayai kita. Mari tetapkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat CK Injil Keselamatan. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.